Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Hikam. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar teori ekonomi. Konsep dasar teori ekonomi. Ilmu ekonomi dianggap sebagai suatu disiplin ilmu baru mulai tahun 1776. Sejak saat itu, ekonomi sebagai ilmu mengalami perkembangan yang begitu pesat dari waktu ke waktu. Ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih menggunakan sumber daya yang langka dan yang memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk kemudian menyalurkannya baik saat itu maupun di masa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Pembagiannya ada 3. Pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif, bersifat deskriptif, yang berarti ilmu ekonomi ini memaparkan data yang bisa menggambarkan berbagai fakta serta fenomena ekonomi yang terjadi. Dengan ilmu ekonomi deskriptif ini, maka kita bisa lebih dalam ketika mengkaji atau menganalisis gambaran kondisi dan fakta apa saja yang sebenarnya terjadi di dalam suatu kegiatan atau lingkup perekonomian. 2. Ilmu teori ekonomi atau ekonomi teori. Ilmu ekonomi ini berupa menjelaskan masalah yang terjadi dengan membedanya berdasarkan pengertian hubungan sebab akibat serta cara kerja dari sistem perekonomian tersebut. Ilmu ekonomi ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Yang pertama, ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro merupakan ilmu ekonomi yang memiliki pembahasan dan kajian dengan aspek yang sangat lebih luas. Yang kedua, ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro ini, dalam ilmu ekonomi mikro justru pembahasannya lebih terbatas dan ruang lingkup khusus pada suatu kegiatan ekonomi saja. Untuk yang ketiga, dalam hal pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terapan merupakan ilmu ekonomi yang lebih berfokus pada pemanfaat ilmu ekonomi secara praktis, khususnya bagi individu dalam mengambil dan menentukan kebijakan, pedoman, atau standar tertentu dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi yang terjadi. Selanjutnya ini adalah kerangka ekonomi makro. Apa sih kerangka ekonomi makro? Kerangka ekonomi makro adalah bentuk kerangka ekonomi pemerintah dan juga rencana pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pelaksanaan kebijakan ekonomi yang berdampak makro. Kerangka ekonomi makro biasanya disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada DPR untuk menjelaskan rencana pembangunan ekonomi dan langkah-langkah kebijakan fiskal yang dapat diambil untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk selanjutnya ini adalah problem dasar makroekonomi. Yang pertama, lambannya pertumbuhan ekonomi. Jumlah lulusan sekolah atau sarjana yang meningkat setiap tahunnya tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang ada. Terlebih masih adanya keengganan untuk berwirausaha. Para fresh graduate tersebut hanya terpaku mencari pekerjaan kantoran yang bisa memberikan kenyamanan baik secara finansial maupun status sosial dibandingkan menjadi pengusaha. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Yang kedua, tingginya pengangguran dan kemiskinan. Tingginya pengangguran dan kemiskinan
itu terbatasnya lapangan pekerjaan dan ledakan jumlah penduduk adalah faktor utama terjadinya pengangguran dan kemiskinan. Jumlah penduduk yang meningkat tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini. Tentu, hal tersebut menjadi pemicu kemiskinan karena masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sepertinya sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Nah, yang terakhir ini tingginya utang luar negeri. Turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar, menyebabkan sebagai besar utang luar negeri tidak dilindungi dengan fasilitas lindung nilai, sehingga pada saat terjadi krisis dalam sekejap, nilai utang tersebut membengkak. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri dengan pihak peminjam. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan.